Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syariat, masalah homoseksual adalah perkara yang sangat keji. Makanya Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan berbagai macam sifat. Kalau enggak salah 6. Antum qaumun adun, ya, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah mengatakan musrifun, berlebih-lebihan. Allah mengatakan zalimun, kalian orang zalim. Allah sebutkan sifat mereka di antaranya musrifun, mujrimun, ya. Allah sebutkan pendosa. Sampai 6 sifat yang Allah tidak pernah berikan kepada kaum-kaum Nabi yang lain. Allah tidak memberi 6 gelar atau berapa gelar tentang kerusakan mereka. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Nuh. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Saleh, Nabi Hud. Tidak pernah. Kaum Nabi Ibrahim. Tapi untuk kaum Nabi Lut, Allah sampai pasang 6, kalau tidak salah 6 sifat. Ya, di antaranya adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Di antaranya tadi mujrimun, zalimun, ya. Mengerikan, ya. Dan hukumannya dalam Islam berat, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati seorang melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah yang melakukan dan bunuhlah yang disodomi, yang menjadi maupun yang disodomi, selama kedua-duanya ridha. Dua-duanya dibunuh. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya. Adapun cara menghukum orang yang melakukan perkara ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menghukum orang yang melakukan perbuatan homoseksual? Pendapat yang benar, semua ulama sepakat, ya. Pada umumnya, kecuali ada mungkin khilaf kecil, tapi secara umum semua ulama sepakat orang yang ketahuan melakukan praktek homoseksual dengan sadar tanpa terpaksa, maka hukumannya dibunuh. Cuma mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuhnya. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maksudnya ulama sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf muncul belakangan. Di kalangan para sahabat tidak khilaf bahwasanya orang melakukan homoseksual harus dibunuh. Cuma cara bunuhnya bagaimana mereka khilaf. Ibnu Abbas berkata, "Yunzar a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarah." Kata Ibnu Abbas, caranya lihat tempat paling tinggi di situ mana. Di kampung tersebut, kampung dia mana? Cari hotel paling tinggi, bangun paling tinggi. Kalau di Jakarta taruh di atas Monas, ajak ke atas Monas. Kata Ibnu Abbas. Kemudian lemparkan dari atas, kemudian lemparkan batu kepadanya, sebagaimana azab yang dialami oleh kaum Lut. Kenapa diangkat dibalik? Karena fitrah mereka sudah berubah. Fitrah mereka sudah berubah. Ini di antara pendapat sahabat Ibnu Abbas cara membunuh orang yang melakukan praktek homoseksual. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita waspada sekarang di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap praktek homoseksual ngetren, ya. Kalau dulu orang bilang selingkuh ngetren, punya istri simpanan tanpa pernikahan, selingkuh, orang bangga mungkin merasa ngetren. Zaman sekarang sebagian orang ngetren, dia sudah punya istri, dia punya cowok juga. Jadi terjadi. Dan saya tahu itu karena saya berinteraksi dengan sebagian kawan-kawan yang cerita, ya. Kasus-kasus yang terjadi, sebagian di perkantoran, ya. Kemudian janji dengan cowoknya tersebut ke Singapura misalnya, ya. Padahal dia punya istri, punya anak, tapi dijadikan ngetren. Ini padahal perbuatan keji, perbuatan menjijikkan, tetapi jadi ngetren. Jadi ngetren dia sebagian orang, ya subhanallah, setan menghias, ya. Di zaman sekarang semua orang melakukan, banyak orang melakukan, negeri sana melakukan, ada betapa banyak negara yang menghalalkan homoseksual, terjadi pernikahan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi hal yang biasa, belum lagi tontonan-tontonan di internet, ya. Seorang melihat adanya belajar homo dan yang lain melalui tontonan. Hati-hati anak-anak kita, anak muda. Mereka tontonan itu mempengaruhi hati mereka, akhirnya mereka terjerumus dalam hawa nafsu yang menyimpang, dengan nafsu yang menyimpang. Dari tontonan, dari lihat, dari pergaulan. Dan tadi saya katakan homoseksual menular. Betapa banyak orang tadinya tidak disodomi, lama-lama dia kemudian ingin menyodomi, ya. Akhirnya dia memiliki kelainan tersebut, ya. Bayangkan kalau semua orang homo terus gimana? Anak-anak muncul dari mana? Semuanya homo, ya. Nah ini kasihan para wanita, ya. Semakin banyak yang tidak bisa dinikahi. Kenapa? Laki-lakinya banyak kelainan. Laki-lakinya pada
praktisi homoseksual. Maka ini harus tetap diangkat, bahwasanya ini perbuatan-perbuatan buruk harus diangkat-angkat, jangan didiamkan, ikhwan. Kapan kita diamkan, akhirnya orang menganggap itu masyarakat itu adalah biasa. Udah biasa aja. Tidak boleh dianggap biasa, ini perkara keji. Tidak ada kaum diadab oleh Allah dengan adab yang paling parah seperti azabnya kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah. Fitrah mereka telah berubah. Jadi jangan dianggap sepele. Dan hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Ya. Adapun khilaf ulama setelah para sahabat, ya. Di antaranya Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hukuman orang melakukan liwat seperti hukum zina. Zina kita tahu ada perinciannya. Jika seorang belum menikah dengan nikah yang syar'i, maka tidak dirajam. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam. Ya. Tapi kalau belum pernah menikah maka cuma dicambuk. Imam Syafi'i dan sebagian pendapatnya tidak membedakan antara zina dengan liwat. Hukumnya sama, dibedakan antara sudah menikah dengan yang belum menikah. Adapun mazhab Malikiyah, hukumnya rajam. Tidak diperhitungkan apakah sudah menikah atau belum menikah. Pokoknya ketahuan liwat, dirajam. Bunuhnya dengan cara rajam. Ya, tidak dibedakan antara muhsan atau ghairu muhsan. Sudah menikah atau belum menikah, kalau sama-sama ridha, maka dihukumnya dirajam. Lempar batu sampai mati. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, kata mereka tidak ada hukum had, tapi ada ta'zir. Ya, hukuman yang ijtihad dari kalangan pemerintah, terserah hukum apa yang dilakukan agar ini efek jera. Ya, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dibunuh. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuh orang yang melakukan liwat. Adapun as-sihaq, lesbi, ya, maka telah datang hadis wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sihaqun nisa zinan bainahunna. Adapun sihaq, praktek lesbi di antara wanita, sungguhnya adalah zina di antara mereka. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Oleh karenanya pendapat yang rajih tentang yang orang wanita yang melakukan lesbi, maka dia tidak dibunuh, cuma ditakzir. Karena dalam lesbi tidak ada namanya kemaluan masuk ke kemaluan, ya. Tidak ada masuk kemaluan kecuali waria. Kalau waria dia punya kemaluan laki-laki, maka hukumnya adalah zina, ya. Tetapi kalau wanita lesbi dengan lesbi, wanita dengan wanita, maka hukumannya tidak dirajam, tidak kemudian dibunuh sebagaimana liwat, ya, karena tidak ada proses penetrasi antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.